Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi pemirsa. Kini kita beranjak ke informasi berikutnya. Unjuk rasa Indonesia Gelap yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah berlangsung di sejumlah daerah. Ya, hal ini merupakan cara masyarakat mengkritisi program pemerintah agar bisa dievaluasi. Gelombang demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap melibatkan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat lainnya berlangsung di Jakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya sejak Senin 17 Februari 2025. Salah satu pemicu aksi protes massa yakni kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya, efisiensi ini juga menyasar sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Peserta aksi juga mengkritik program makan bergizi gratis yang turut melibatkan anggota TNI Polri. Selain itu, massa menuntut pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang yang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat hingga RUU Perampasan Aset. Terkait aksi Indonesia Gelap, Ketua Generasi Muda FKPPI Jawa Tengah, Arnas Agung Andra Asmara mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari cara masyarakat mengkritisi program pemerintah agar bisa dievaluasi. Menurut saya bahwa tidak semuanya gelap ya, pasti ada terang. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo dan Mas Gibran tentunya harus kita apresiasi sesuatu hal yang positif. Walaupun dalam konteks demo-demo Indonesia Gelap ini tentunya harapan saya itu bagian dari bagaimana masyarakat, mahasiswa mengkritisi agar program-program itu ada yang bisa segera dievaluasi atau dibenahi. Generasi Muda FKPPI akan terus bersinergi dengan aparat TNI Polri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh ketahanan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, setelah sempat menunda, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan hadiri retret di Akmil Magelang. Ya, kader PDIP Masinton Pasaribu menyebut tidak masalah dengan kehadiran 90% sebagai syarat kelulusan retret kepala daerah. Kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan Pramono Anung menyebut tak ingin menjelaskan alasan dirinya baru mengikuti retret di hari keempat. Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait keikutsertaan dirinya di retret ini. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan. Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan tak ingin ambil pusing dengan syarat kelulusan mengikuti retret yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Masinton menyebut retret ini bukanlah sekolah. Katanya kalau misalkan nggak 90% hadir ini sertifikatnya nggak lulus, nih tanggapannya gimana nih? Ini kan bukan sekolah. Kalau sertifikatnya cuma keikutsertaan aja itu ya, tercantum? Ya cukup itu aja menurut saya. Karena ngurus masyarakat ini kan bukan dilihat dari kelulusan. Ya, kalau secara syarat kelulusan itu kan secara formal sudah ada di KPU tuh. Syarat formal pendaftaran itu. Sebelumnya PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk tak ikut perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dengan keikutsertaan kepala daerah PDI Perjuangan di retret Akmil Magelang, tentunya menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Apakah PDI Perjuangan lunak atau untuk kepentingan rakyat? Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah perusahaan minuman teh kemasan menggelar panggung musik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, selain menikmati penampilan artis papan atas, warga yang hadir juga berkesempatan memenangkan hadiah total miliaran rupiah. Dalam rangka hari ulang tahun ke-18, Teh Gelas bekerja sama dengan RCTI menggelar acara Dahsyatnya Weekend. Digelar di lapangan Balai Kota Tasikmalaya, acara musik ini diramaikan oleh sejumlah artis ternama. Teh Gelas rasa varian baru, rasanya luar biasa. Enggak terlalu manis tapi kena gitu di badan. Enaknya dalam keadaan dingin, cuaca panas, mancus. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan promo asli mendadak Sultan, Teh Gelas menghadirkan kemasan baru dengan ekstra 20 ml dengan harga Rp1.000 saja. Konsumen yang beruntung akan berkesempatan mendapatkan total hadiah hingga miliaran rupiah. Jadi satu kupon itu cuma satu KTP ya? 1775 ada nggak? Selama 18 tahun Teh Gelas terus berinovasi dan dekat dengan konsumennya kita. Terutama kita juga menjaga kualitasnya kita, mulai dari seduhan teh asli sampai dengan kita juga menerima masukan dari konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Teh Gelas meraih penghargaan Top Brand Award pertama kali pada tahun 2009 dan berhasil menjadi market leader pada kategori RTD di Indonesia berdasarkan survei Nielsen Indonesia pada tahun 2011. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan holding pengelola investasi aset BUMN Danantara. Danantara akan mengelola dana hingga 15.000 triliun rupiah untuk mendukung proyek strategis negara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara yang akan mengelola aset perusahaan BUMN. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, membangun perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Peluncuran Danantara juga dihadiri oleh Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kehadiran mereka tak lepas dari rencana Prabowo yang ingin melibatkan mantan presiden dan wakil presiden untuk mengawasi kinerja Danantara. Danantara dibentuk untuk mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Hadirnya Danantara dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang pemerintah. Modal awal Danantara mencapai 9.504 triliun rupiah. Nantinya Danantara akan mengelola aset hingga 15.000 triliun rupiah lebih dan akan membiayai proyek-proyek strategis negara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Danantara merupakan komitmen pemerintah dalam membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Ya, untuk mewujudkannya, Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha sukses yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara.
Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara. Rosan Perkasa Ruslani menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Danantara. Doni Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO. Sementara Pandu Patria Syahir menjabat sebagai Chief Information Officer atau CIO Danantara. Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengelola 7 BUMN dengan target investasi jangka panjang mencapai 15.978 triliun. Dengan rincian, Bank Mandiri dengan investasi sebesar 2.174 triliun. Bank BRI dengan total investasi mencapai 1.965 triliun. Investasi PLN mencapai 1.671 triliun rupiah. Sementara Pertamina mencapai 1.412 triliun. Sementara investasi Bank BNI mencapai 1.089 triliun rupiah. Telkom Indonesia 318 triliun. Dan Main ID 259 triliun rupiah.